Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alivia Amandanisa. Di sini saya akan mempresentasikan satu kasus tentang donor company atau perusahaan donor dalam makul bisnis systematic review. Nah, pada histori donor company ini, pada bulan Oktober 1987, presiden perusahaan donor yaitu Edward Plummer. Nah, perusahaan donor ini mulai beroperasi pada tahun 85. Perusahaan donor ini memproduksi papan sirkuit tercetak untuk berbagai produsen elektronik berdasarkan spesifikasi yang disediakan oleh mereka dan dijalankan oleh para insinyur yang memiliki pengalaman substansial dalam industri elektronik yang secara teknis disebut sebagai papan SMOPC atau Solder Mass Over Bare Copper. Nah, dia menghadapi persaingan dari sekitar 750 produsen di Amerika Serikat bahwa bisa dikatakan industri telah menunjukkan pertumbuhan yang fenomenal karena elektronik semakin menjadi bagian penting dari semua aspek kehidupan. Nah, perusahaan donor ini telah mengembangkan proses dan aplikasi baru dan memegang paten untuk produksi ini. Perusahaan donor meyakini bahwa lebih mahir daripada pesaingnya dalam membuat prototipe desain baru dan mengantisipasi atau menyelesaikan masalah yang mungkin terkait dengan desain tersebut. Nah, ini contoh dari papan sirkuit tercetak dari perusahaan donor. Selanjutnya ada proses manufaktur. Nah, di sini proses donor ini menghasilkan papan yang dikenal sebagai papan SMOPC. Nah, pembuatan papan ini melibatkan 3 langkah, yaitu preparation stage, image transfer stage, dan fabrication stage. Yang pertama ada preparation stage, yaitu tahap persiapan. Nah, tahap ini berkaitan dengan persiapan tentunya. Setelah melakukan pemesanan, pelanggan memberikan master artwork pada perusahaan. Dan master artwork ini atau karya seni utama berisi gambar desain sirkuit yang diubah menjadi negative image yang menunjukkan dimensi sebenarnya. Nah, setelah itu perusahaan memberi lembaran epoksi yang dipotong menjadi panel dengan ukuran 8 hingga 12 x 18 yang memiliki lubang yang dibor ke dalamnya untuk dipasang ke meja selama tahap image transfer tersebut. Kemudian ada image transfer stage, yakni diartikan tahap transfer gambar. Nah, di sini pada panel disematkan ke meja dan kira-kira sekitar 500 lubang dibor ke dalamnya sesuai kebutuhan desain pelanggan. Nah, pengeboran atau drilling ini dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan bor CNC Micronic Junior dengan kecepatan tinggi dan pola pengeboran terprogram yang diumparkan ke CNC. Setelah itu, pengeboran dan metalisasi dilakukan diikuti dengan pelapisan DFPR dan terkena sinar UV untuk mengeca pola sirkuit ke panel. Setelah pengecaan itu, panel dilapisi dengan konduktor tembaga transparan dengan pelapisan timah dan mengeca DFPR ini yang terbuka. Kemudian ada fabrication stage, yaitu tahap fabrikasi. Nah, pada tahap ini panel diproses melalui solder mask dan sablon dan meninggalkan lapisan epoksi pelindung di atas jejak sirkuit itu dari tembaga yang terpapar ditutupi dengan solder karena proses itu sedang dalam proses mencuci soldernya. Nah, dalam pembuatan profil itu panel dipotong dan ukuran sesuai dengan dimensi yang dibutuhkan pelanggan. Terus kemudian dalam profiling dapat dilakukan
baik dengan perutuhan CNC atau routing CNC atau dengan stamping, yaitu punch press. Nah, ini diikuti dengan inspeksi visual dan pengujian listrik, dan kemudian papan sirkuit dikirim untuk pengemasan dan pengiriman sehingga dapat menyelesaikan proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya yaitu dalam menentukan prosedur pelaksanaan. Nah, prosedur ini dibagi oleh 3 orang, yaitu Diana Snap sebagai ekspeditor, terus Altimeter selaku insinyur desain, dan David Flaherty selaku pengawasan logo dan menugaskan untuk laporannya ke insinyur desain. Terus untuk karyawan yang bekerja itu menggunakan peralatan manual dan peralatan yang dikendalikan komputer untuk melakukan tugasnya. Nah, operator telah dilatih secara silang atau secara silang dan mampu menjalankan sebagian besarnya dalam proses berikutnya. Kemudian ada proses pemesanan. Nah, dalam proses pemesanan ini yang pertama ada proses panah merah. Nah, pada proses panah merah ini bisa dilihat pada langkah pertama dalam persiapan pesanan pabrik, Palmer selaku presiden dan Altmaier selaku design engineer memperkirakan, atau di sini bisa dilihat design price of it. Nah, itu dengan memperkirakan biaya tenaga kerja dan bahan, lalu kemudian menyiapkan flash sheets-nya untuk pelanggan. Nah, jika pelanggan kemudian menerima tawaran tersebut, perusahaan donor akan menjanjikan pengiriman dalam 3 minggu untuk pesanan kurang dari 1000 papan dan 5 minggu untuk pesanan yang lebih besar. Gambar perkiraan dan karya seni pelanggan kemudian ditarik dari file yang sudah dikirim, dan Altmaier, yaitu design engineer, menuliskan spesifikasi material terperinci. Selanjutnya, pesanan pabrik yang menunjukkan tanggal pengiriman, jumlah sirkuit, spesifikasi material, dan urutan operasi. Nah, kemudian pesanan itu dikirim ke agen pembelian atau purchase agent yang membutuhkan kurang lebih 1 atau 2 hari untuk menemukan bahan baku yang dibutuhkan dengan harga murah dan kemudian memesannya. Pesanan itu kemudian dimasukkan ke dalam log dan cetak biru, atau di sini dinamakan design blueprint and factory order. Nah, dan pesanan pabrik ini dikirim ke supervisor atau dari pihak David Flaherty. Nah, kemudian sebagian besar pesanan mencapai Flaherty sekitar kurang lebih 4 hari setelah tawaran diterima. Terus untuk proses yang panah biru ini, nah, ada juga proses pesanan yang harus segera dikirim. Jadi biasanya presiden atau manajer penjualan menjanjikan pengiriman dalam waktu 4 hari untuk memenuhi kebutuhan mendesak pelanggan. Nah, perintah ini dengan terburu-buru ini dipercepat oleh Snap selaku ekspeditor untuk segera dikirim. Nah, untuk segera pesanan dapat diterima, dia atau Snap selaku ekspeditor menulis spesifikasi bahan, terus Flaherty selaku supervisor untuk memberikan pesanan pabrik dan cetak biru atau design blueprint and factory order. Nah, dan menginstruksikan agen pembelian atau
purchase agen ini untuk mengamankan bahan untuk pengiriman pada hari yang sama atau berikutnya. Nah, kemudian clergy atau supervisor ini menerima pesanan pabrik dan diproseslah. Selanjutnya, problem yang dihadapi oleh perusahaan donor. Ini ada 3 problem yang dihadapi, yaitu masalah dalam desain proses produksi, dalam produktivitas, dan dalam sistem pengiriman. Nah, dalam masalah desain proses produksi ini, alasannya dikarenakan perubahan terus-menerus dalam spesifikasi produk oleh customer, terus keterlambatan yang disebabkan karena manajemen yang tidak tepat, dan kebijakan pengadaan bahan mentahnya dan persyaratannya juga, terus interferensi pesanan yang dengan terburu-buru atau tergesa-gesa dengan aliran proses yang menyebabkan ketidakseimbangan itu. Terus ada juga masalah dalam produktivitas. Nah, ini alasannya karena masih menganggur dan jam tidak ditentukan dengan benar. Terus perkiraan waktunya itu yang lebih tinggi sehingga membedakan dengan pesaing yang lainnya. Terus ada juga masalah dalam sistem pengiriman. Ini beralasan yaitu kebijakan membersihkan semua pekerjaannya yang mungkin keluar dari toko masing-masing sebelum akhir bulan, yang menghasilkan lebih banyak jumlah pengiriman di tengah kedua bulan tersebut. Nah, ada suatu keterlibatan serius terhadap hilangnya pendapatan, yaitu yang diceritakan pada kasus ini, Elliot Serby selaku yang bergabung dengan perusahaan sebagai manajer penjualan pada April tahun 87. Serby telah menyatakan keprihatinannya serius mengenai masalah perusahaan ini dan mengatakan ini dapat menyebabkan penurunan penjualan. Nah, dia ini memperkirakan bahwa sistem saat ini dapat membatasi penjualan hingga $2 juta yang dapat ditingkatkan menjadi $3 juta jika proses ditingkatkan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.